Jadi jauh-jauh juga datang barengan sama si Mam ya. Barengan sama si Mam dari Pati sekitar 5 jam khusus ke KNS Jaya cuma untuk ngelihat si Bager. Khusus buat lihat si Bager. Kembali lagi ternak lover sama mama peternak sapi ekstrim. Kembali lagi di YouTube channelnya SRJ89. Tau gak sih hari ini aku lagi sama siapa malam ini? Lagi kedatangan Mas YouTube channel apa? Mas Budi. Mas Budi tukang ngimpal dan ngarit. Jadi jauh-jauh juga datang barengan sama si Mam ya. Barengan sama si Mam dari Pati sekitar 5 jam khusus ke KNS Jaya cuma untuk ngelihat si Bager. Khusus buat lihat si Bager. Iya, khusus lihat si kesayangan Mami nih. Penasaran si sih. Gimana lihat sapi penasaran Bager? Lihat di Facebook. Pertama lihat di Facebook dulu, belum lihat di Instagram. Belum lihat. Di Facebook. Ada sapi segede gini, nggak pernah ikut kontes gitu. Ada yang jumbo gini. Terus ada komen-komen itu. Kayaknya mbaknya ini memang kecil sapinya jadi kelihatan besar lah. Jadi pengen kalau ada waktu lah. Kalau bisa mampir, mau lihat lah pastinya gimana. Emang orangnya kecil apa emang sapinya yang gede? Tapi ternyata sapinya jumbo loh. Aku sendiri juga hilang kalau di sampingnya. Jadi kita nggak ini ya, nggak halu ya, maksudnya nggak edit, no edit. Pokoknya kita ini apa adanya aja lah ternak lovers, jangan mengada-ngada gitu. Jadi ini udah lumayan malam, jam berapa sih? Jam 7:30. Jadi tadi tuh udah datang dari jam 3 ya Mas ya? Setengah 3-an datang, tapi ngobrol-ngobrol kecil dulu, makan dulu, terus ya berbagi sharing-sharing lah. Akhirnya tadi setelah kombor ya udah aku bikin konten dulu nih sama Mas Budi. Mas Budi, menurut Mas Budi gimana karena SR Jaya setelah datang ke sini ternyata seperti apa? Sakit loh. Bagaimana? Kandangnya bersih, enggak tercium bau. Walaupun saya kan ini kan kapasitasnya kan banyak, tempatnya juga lumayan tertutup, enggak terlalu terbuka. Tapi waktu masuk enggak terlalu banyak tercium. Seperti bau kandang saya. Oh, emang kandangnya kenapa bau? Enggak, kandang saya kan terbuka. Tapi, kayak kandang terbuka baunya. Oh iya, tapi maksudnya kan ini walaupun tertutup seperti kandang terbuka gitu ya, wanginya juga nggak terlalu parah. Nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Nyaman. Kita makan di sini juga nggak masalah. Mantap. Tadi juga sempat makan di sini juga ya biasa aja ya Mas ya. Biasa aja. Happy aja gitu. Terus Mas Budi ini ternyata juga sama kayak Mas Imam, ternyata temenan ya Mas? Temenan dulu waktu merantau itu sering kontak-kontakan. Merantau di Korea Selatan. Kalau utara belum boleh. Belum dibuka. Tapi kan kalau Mas Imam di kapal. Kalau saya di pabrik. Pertama gitu. pabrik benang, terus bangkrut, mau 2 tahun itu bangkrut pabriknya. Terus pindah ke pabrik bikin kayak yang styrofoam, tapi yang mentahnya itu bentuknya kayak di pasir. Pabrik yang sama. Beda. Oh, udah beda. Pindah pabrik. Tapi terus, daerahnya masih sama. Sekitar berapa lama di situ? 4 tahun 10 bulan. Di Korea Selatan. Tapi khusus di Koreanya aja untuk kerja sekitar situ. Langsung balik ke kampung lagi. Iya. Pokoknya kalau udah 4 tahun 10 bulan itu mesti pulang dulu. Kalau mau berangkat lagi boleh sekali lagi. Iya, tapi Mas Budi nggak balik lagi. Iya. Oh gitu. Jadi memang dari awal sudah pecinta sapi atau bagaimana? Ya dari awal emang udah sering pelihara sapi, tapi cuma 2 ekor, paling banyak 5 ekor. Itu sebelum ke Korea atau setelah? Sebelum ke Korea. Oh. Dulu juga sering dibawa ke ladang buat gugurin tanah kayak gitu. Sering dulu. Jadi orangnya pinggul itu buat
nukunya kalau orang Pati bilang, sapinya udah nyampe rumah duluan. Kan Jadi, berat itu bapak, iya, benar, pinggangnya kan benar. berat. Aku ngikutin sapinya. Iya, Gitu. iya, iya. Hebat ya. Baru di sini aja aku bilang kayak gitu. Belum pernah ada yang tahu kalau Belum ada. punya sapi buat gitu. Oh ya, tuh bagus banget ya. Jadi kalian yang mau usaha memulai apa namanya untuk beternak itu udah langsung lanjutin aja, pokoknya Langsung nekat, gaspol. langsung gaspol. Jadi nggak mesti modal uang tuh nomor 2 ternak lovers sebenarnya, bener nggak sih mas? Yang penting itu tuh pengalaman dulu. pengalaman. Walaupun belum ada pengalaman, kalau mau coba ya udah pelajarin aja, terus terjun langsung aja. Kalau menurut aku ya. Kalau takut langsung banyak ya minimal 3 ekor. Kalau 1 ekor kalau buat Untuk perbandingan belajar. kurang bagus. Sebenarnya iya, tapi Minimal untuk ya. belajar, kalau untuk memulai cuma ada modal 1 ekor nggak apa-apa juga, tapi tetap dipelajarin ilmunya karena ilmunya tuh banyak banget. Jangan merasa kalau udah saya tahu tuh udah paling pintar, jangan. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang Benar. masih kita belum tahu ya mas ya. Kayak kita ini udah lumayan, saya udah sekitar berapa belas, hampir 11-12 tahun. Mas sudah berapa? Kalau terjun sendiri baru sekitar 2 tahun, tapi kalau Tapi yang sebelum-sebelumnya dirawat sudah. sama orang tua ya udah lama. Iya, kita juga maksudnya dari belajar selama itu kan ilmu tuh ternyata masih banyak kayak tadi sharing. Oh ternyata masih tahu ini, saya nggak tahu gitu. Jadi ya Ini. saling Saling melengkapi. berbagi, ya saling berbagi ilmu lah gitu. Terus untuk mulai beternak sapi itu berapa ekor kalau Mas Budi? Dulu tuh Setelah pulang Setelah pulang. dari Korea, langsung 13 ekor udah ada. Soalnya kan karena sudah ada modal ya. saya gajian gitu dibeliin sapi sama Iya. orang tua. Nah, jadi hasil kerja ada hasilnya ya, Mas ya di kampung ya. Dulu nggak mau ke sapi. Dulu pilihannya kan tempat saya pertanian. Mau kirim beras sama di peternakan sapi. Nah, kebetulan waktu nikah sama istri itu dapat lahan 1 rumah sama kampungnya. Terus dari situ langsung wah, kok Jadi kayak ada yang ngarahin ke peternakan sapi gitu. Karena sudah ada lahan ya. Itu Pak di lahannya sama rumahnya itu ya, rumah buat gudang pakan. Terus yang lahannya tak bikin kandang gitu. Kalau kita ada niat memang pasti ada jalannya ya Mas ya, benar-benar. Oke. Tapi belum ada kejadian yang bikin selama ini dari setelah pulang dari Korea, kejadian yang paling sedih sama paling senang tuh apa? Kalau senangnya itu masalah ini, kalau sapinya ternak. kayak sehat, pertumbuhannya bagus, itu senang. Mau makan aja tak tungguin terus gitu. Tapi kalau Kitanya belum makan ya? kitanya belum makan. Yang bikin down itu kalau beli sapi di pasar kan seringnya jogrok. Hasil dapatnya kayak terlalu mahal, itu langsung kayak mau malas ke pasar lagi gitu. Ada Jadinya rasa belinya kemahalan gitu kemahalan, ya. terlalu mahal gitu langsung kayaknya. Duh, kemahalan ini lah. Besoknya mau ke pasar lagi kayak males gitu. Iya betul. Karena kebetulan di kandang belum ada kejadian sampai kayak sapi nggak ada atau gimana. Alhamdulillah Tapi jangan alhamdulillah sampai ya, lah. jangan ya. Ini nggak bisa, tolong dong. Memang ya suka dukanya memang ada beberapa sih Mas ya. Kalau banyak kan peternak itu yang paling banyak kan yang kematian itu loh, yang langsung makbul kalau orang Iya, Pati bilangnya. benar-benar. Kan 1 ekor langsung bilangnya. Terus ini kalau Mas Pak Mas Budi komboran buat di kandang apa? Hampir sama nggak Campuran kayak di kandang saya SLD? itu konsentrat, terus kulit kopi. Oh pakai kulit kopi? Kulit kopi kan ada 800, kadang nyampe 1000. Oh cari yang murah-murah ya, tapi bagus. Konsentratnya ya yang murah juga. Satu 115. 115.000? Itu udah PK mendekati 13 PK-nya aja. Perkembangannya tiap bulan DIG-nya berapa? Rata-rata itu kalau sapi yang bobot 500 up itu 1 sampai 16, 18 masih bisa kalau baru. Sehari? Kalau baru, tapi kalau udah 3 bulan, kadang ya ada yang cuma 4 sampai 4 bulan, ada sampai bagus. Nanti itu
mulai merosot. Soalnya kan kadang ada yang manjangin tulang dulu, manjangin badan lagi, Iya, iya. lebarin. Padahal sebenarnya dia manja tapi kelihatannya jadi kecil ya Mas. Kelihatannya kayak kecil, jadi kayak susu. Tapi kalau ditimbang ya tetap, tapi badannya jadi lebih panjang, jadi lebih tinggi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan apa pemilihan untuk kalau Mas Budi memilihnya seperti apa? Kalau- Untuk yang Mas Budi pelihara panjang loh. Kalau jangka panjang ya, kalau jangka panjang tuh saya sukanya ya superan sekalian kalau mau jangka panjang. Langsung super. Jadi nggak yang tanggung-tanggung. Kalau mau jangka panjang aku pilih yang superan sekalian. Soalnya aku belum berani terjun di pedet. Karena Soalnya resiko. belum ada pengalaman, di samping itu kan banyak kejadian itu sapi yang kurang nutrisi kayak DBC kayak gitu, terus mencret jadinya mati gitu. Terus Pedet-pedet banyak sih. banyak kayak yang kematian kan, rawan kematian pedet itu. Sebenarnya pakannya pedet itu sedikit, tapi kalau dinominalin itu hampir sama kayak sapi besar. Soalnya butuh PK yang tinggi. Iya. PK-nya mesti tinggi, serat kasarnya mesti rendah. Dari pengalaman yang sering pelihara pedet, itu tak tanya kalau main-main di kandang kayak gitu. Iya, jadi benar-benar harus ngerti banget ya Mas ya. Jadi Jangan kan asal. mesti belajar ilmunya dulu, Iya, gitu-gitu. betul. Nanti coba 1 ekor atau 3 ekor gitu kan. Coba. Betul. Kalau yang banyak itu ya belinya saya di angka 20-an ke atas buat sapi potong. Buat potong. Oh, Mas main Seringnya buat potong juga. main kepotong banyaknya. Itu Kalau yang dipelihara hidup berapa ada lama? ya bonus. Pelihara paling cepet ya. Kalau sapinya nggak bagus perkembangannya ya Jual. 1 minggu ya tak jual. Jadi kelihatan langsung ya mau makan apa enggak gitu ya. Ya. Jadi tadi kita lapar, jadi tadi Mas Budi ini tadi muter-muter ngeliatin per satu sapiku di sini. Jadi dia tadi bilang tuh ada yang agak meler. Terus saya tanya, terus harus pakai apa? Biasanya kalau saya panggil dokter, kalau aku bilang gitu. Kalau Mas Budi enggak, dia langsung ngasih kayak multivitamin ya Mas ya, multivitamin. Nah itu kan kayak misalkan kayak gitu kan lumayan tuh berbagi ilmu juga. Nanti saya boleh tuh minta catatan vitaminnya dikasih apa Mas biasanya biar anak koper juga pada tahu. Kalau nyebutin merek nggak bagus Jangan kan ya. paling Oh, ya oke, dikasih oke. vitamin kalau Ya. meler. Terus kalau lagi panas ya disuntik yang Jadi peredam panas. sendiri aja. Tapi kalau oral main lebih ke oral nggak? Kalau aku jarang main ke oral, soalnya apa namanya itu ada kejadian di tempat tetangga saya itu kan dikasih jahe parutan itu yang ngasih itu yang nyontan nggak bener, malah masuk ke paru-paru, Oh, yang sapinya langsung ininya. melipung. Oh, Terus gitu. jadi orang tua itu takut. Iya. Terus orang tua bilangnya kamu bisa suntik aja gitu kejadiannya. Jadi awalnya karena seperti itu, makanya mainnya main suntik ya. Untuk sendiri juga bertahap juga belajarnya. Sharing-sharing sama peternak-peternak yang lain. Iya betul. Jadi kalau aku kan emang nggak berani sih Mas kalau kayak gitu kan. Malah kalau karyawan anak kandang nyuntik, aduh saya nggak mau lihat. Karena suntik kan emang efeknya yang lebih cepat daripada Iya, yang oral kayak gitu oral kan. lebih cepat. Kalau tadi kan tanya Mas Imam. 1 jam 2 jam udah berasa. Iya, kalau rasanya. Mas Imam kan dia lebih ke oral, Oral. kalau dia kayak kunyit segala macam jahe itu Itu ya diam tinggal ramu, dipilih. Iya, tinggal dipilih maunya itu anak cover nih maunya gimana gitu. Cenderungnya kemana? Iya, jadi Yang penting masing-masing ilmunya persepsi. jangan salah gitu. Iya, betul. Oke, Tanah Kompas, kalau gitu kan emang sudah malam, kita udahin dulu video kita nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita mau pamitan dulu karena Mas Budi mau kemana lagi Mas? Paling ke tempatnya Pak Bindo pulang SGN Rambanan. Main lagi ya? Besok Mau nginep di mana? nginep di tempat Pak Bindo paling. Oh nginep di Guntur. Oh ya, ntar kalau itu main-main aja ke sini. Boleh nginep di sini karena sekarang lagi ada keluarga besar. Jadi penuh. Oke, Tanah Lovers kembali lagi nanti ya di YouTube channelnya SRJ89. Jangan lupa di subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi Pada
apa namanya makan malam nih, dinner sama Mas Budi sama Mas Imam. Makan bakmi Jogja. Jadi kalau kesini belum afdol kalau belum makan bakmi Jogja. Ya nggak Mas? Tapi nggak buru-buru kan? Ya, Buru-buru sih sebenarnya. acaranya besok sih. Oh besok kan, bukan hari ini kan? Iya. Saya kata Mas Angga katanya itu kasihan buru-buru katanya gitu. Oke, Tanah Lovers itu udah selesai makan sama Mas Imam. Jadi sekarang Mas Imam sama Mas Budi mau balik pamit. Makasih Mas ya udah datang. Terima kasih. Jangan lupa nanti kontak-kontak lagi, main-main lagi. Siap. Hati-hati di jalan.